Masih berupaya mengupdate informasi penanganan kasus Andri Yunus melalui Polri dan TNI. Kami telah menghubungi Direktur Reserse Kriminal Umum dan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selain itu, kami juga telah menghubungi Komandan Pusat Polisi Militer serta Kepala Pusat Penerangan TNI. Tapi hingga liputan ini ditayangkan, permohonan wawancara kami tidak mendapat jawaban. Bahwa ada yang menarik, apa yang kemudian sedang didorong oleh aktivis termasuk advokat dalam hal ini adalah tim advokasi untuk demokrasi, khususnya kepada Komnas HAM adalah untuk melakukan penyelidikan pro justisia, untuk kemudian mendalami apakah betul tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Tanggapan Anda, Pak Yusri? No, kalau pelanggaran hak asasi manusia berat itu sudah ada kategorinya sendiri ya. Jadi kalau kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang ya terhadap satu orang saja, sebenarnya belum dapat dikategorikan sebagai satu tindak pelanggaran HAM berat ya. Pada dasarnya memang setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Dan yang disayangkan adalah jika betul ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, terduga pelakunya atau tersangkanya adalah anggota dari Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita harus melihat kronologi bagaimana aparat penegak hukum berupaya untuk mengungkapkan kasus ini. Seperti kita juga sudah menyaksikan kemarin ada rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR antara Polda Metro Jaya dengan penyidik Polda Metro Jaya dengan Komisi 3. Dan saya juga melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, juga dengan DPR dan juga dengan Kejaksaan Agung. Dan sampai sekarang ini dari penyelidikan polisi itu memang tidak ditemukan adanya orang yang terduga ya dari kalangan sipil. Karena memang tidak ada terduga sipilnya, maka polisi kan tidak bisa melakukan penyidikan. Makanya apalagi POM sudah mengambil satu langkah penangkapan dan penahanan terhadap mereka. Oke, artinya meskipun Polda Metro Jaya sudah melimpahkan kasus ini ke Puspom TNI, tetapi ketika nanti ada terduga pelaku yang kemudian berasal dari kalangan sipil, masih terbuka kemungkinan kasus ini masuk ke peradilan umum? Sangat terbuka. Nah, sangat terbuka kalau ada tersangka sipilnya, maka akan timbul persoalan koneksitas kan. Dan sementara ini kalau misalnya para pelakunya itu hanya militer atau pelakunya hanya sipil, ya kita tidak relevan membicarakan tentang koneksitas. Dan koneksitas ini tentu bukan hanya pada tingkat peradilan. Koneksitas ini kan mulai juga dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai penuntutannya. Dan kita ketahui bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Militer, Undang-Undang Pengadilan Militer itu kan tidak membedakan apa jenis kejahatan yang dilakukan. Dia hanya melihat kepada subjek. Kalau tentara, ya dia diadili pengadilan militer. Meskipun tentara itu melakukan tindak pidana umum, misalnya tentara itu melakukan tindak pidana pencurian, atau tentara itu copet, misalnya, atau tentara itu menganiaya orang. Dia nggak peduli itu tidak pidana umum atau tidak. Pokoknya subjeknya tentara, dia diadili di pengadilan militer. Nah, sementara Undang-Undang TNI itu saya sudah terlibat nyusun itu tahun 2004 ya. Itu sudah mulai ada satu pergeseran. Dikatakan bahwa harus dilihat apa tindak pidananya. Kalau tentara itu melakukan tindak pidana umum, katakanlah dia melakukan penganiayaan terhadap orang sipil, maka dia diadili di pengadilan umum. Nah, tapi Undang-Undang TNI itu sendiri mengatakan sampai terbentuknya ya Undang-Undang Pengadilan Militer yang baru. Sampai hari ini Undang-Undang Pengadilan Militer itu tidak pernah dirubah. Jadi itu masih berlaku. Nah, sementara itu sudah ditimpali dengan KUHAP yang baru. Nah, KUHAP yang baru ini ada pasal 170 yang bicara tentang koneksitas dan di situ melihat dari segi kepentingan. Ya, kepentingan siapa? Kepentingan korban. Korbannya kepentingan siapa? Kepentingan sipil atau kepentingan militer. Nah, kalau kita lihat dari sisi KUHAP bahwa kalau memang lebih banyak kepentingannya adalah kepentingan sipil, korbannya sipil, ini terkait dengan aktivis demokrasi, HAM dan lain-lain, lebih banyak sipil dong daripada militernya. Betul. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan, ada juga satu desakan yang tidak kalah penting dan juga bisa menjadi gambaran komitmen pemerintah untuk kemudian betul-betul mencari keadilan dalam kasus ini, yaitu adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta. Apakah pemerintah akan membentuk TGPF terkait dengan kasus penyiraman air
air keras Andri Yunus? Ya, tidak pernah masalah ini dibahas internal pemerintah ya. Dan saya sendiri sampai hari ini belum bertemu Pak Presiden sejak Lebaran sampai beliau pergi ke luar negeri. Dan yang saya dengar adalah bahwa arahan beliau supaya diambil langsung langkah hukum yang tegas. Iya. Gitu. Oke. Artinya untuk kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, saya ingin minta penegasannya. Pemerintah menganggap belum perlu dibentuk TGPF. Saya tidak bisa mengatakan pemerintah, karena kalau pemerintah kan mesti diarahkan rapat koordinasi dan menunggu arah dari Presiden. Nah, sekarang bagaimana para pengamat media seperti Anda itu akan mengamati apa yang dilakukan oleh Puspom, mengkritisi apa langkah-langkah yang mereka lakukan, terus-menerus mendesak mereka supaya transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa ketika ini diambil alih oleh Puspom seolah-olah mau menutupi sesuatu, mau melindungi sesuatu. Itu kita sendiri pemerintah tidak punya keinginan seperti itu. Kita ingin kasus-kasus hukum itu diungkapkan secara tuntas, terbuka, transparan. Ya. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian betul-betul memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Puspom TNI ini akan berjalan dengan transparan, termasuk juga menafsirkan pernyataan Presiden bahwa aktor intelektual ini harus ditangkap? Ya, ini kan tergantung pada penyidikannya itu sendiri dan pengembangan kasus ini. Tapi proses hukum terhadap 4 orang yang sudah ditahan harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan? Harus dilakukan. Dan ini kan sudah dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan penyidikan. Dan kemudian sekian banyak saksi kan harus diperiksa oleh Puspom. Dan nanti akan dikembangkan kasus ini sampai siapa para pelanunya, apa motif mereka melakukan ini, siapa ada orang di balik ini nggak, ada aktor intelektual yang menggerakkan mereka atau tidak, atau ada perintah atasan atau tidak. Dan kita tahu sekarang ini kan Kabaisnya sudah meletakkan jabatan dan juga harus diperiksa apakah ada perintah ataukah sampai tingkat mana perintah itu. Nah, jadi kalau sudah sampai penyidikan investigasi ke arah itu pelan-pelan akan terbuka.